Subscribe coy, pencet loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi burhanu al-maqsud bil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adil ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ma'azirul hadirin, para habaib, Habib Ja'far Muhammad Al-Atos, dan segenap para tokoh, para tuan guru, para sepuh, para bini sepuh daripada ini kampung, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rahmat kepada genap orang tua kita semua, kepada para guru-guru kita semua Allah memberikan perlindungan dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada khatibul majlis Darul Amalah Ustadz Ramdhani beserta keluarga besarnya, Ustadz Dandi, Ustadz Dodi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan Allah memberikan pemeliharaan dan menjadikan satu kesatuan untuk taqarrub ilallah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, segenap panitia, segenap jamaah daripada Majlis Darul Amanah, mudah-mudahan senantiasa majlis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala majlis rumah yang dipenuhi dengan amanah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmatnya, yang memberikan perlindungannya, pertolongan, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tidak bisa melepaskan diri kita daripada keagungan yang Allah terus limpahkan kepada kita. Maka tidak ada satu keindahan yang lebih istimewa, tidak ada rezeki yang lebih istimewa kecuali kita ada di tengah-tengah di mana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, amin ya rabbal alamin. Teriring solawat serta salam semulia-mulianya solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang karenanya akhlak itu menjadi mulia, Nabi yang karenanya sorga itu diperuntukkan kepada kita semua, Nabi yang karenanya andai pun kita banyak daripada dosa tidaklah diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Nabi yang karenanya semua nabi-nabi mulutnya terkunci, semua lisan-lisan para nabi terkunci. Para nabi-nabi menyampaikan tatkala didatangin oleh manusia-manusia,
Mereka menyampaikan nafsi, 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 nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Engkau punya amalan, engkau pertanggungjawabkan sendiri. Engkau punya dosa, engkau pertanggungjawabkan sendiri. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga dalam sujud panjangnya Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surga yang diharamkan kepada umat selainnya dibandingkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Jalla Jalal, sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Apa yang engkau minta? Apa yang engkau minta? Tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali permintaan Nabi Muhammad untuk memasukkan ke dalamnya surga umat-umatnya, saudara. Dalam perjalanan menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu, Nabi Muhammad SAW menerima satu ayat yang terakhir Allah sampaikan lewat malaikat Jibril. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga sahabat-sahabat kegirangan mereka, sahabat-sahabat kegirangan mereka yang ada di Madinah, mereka menyampaikan girang, andaikan malam hari ini agama kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menyampaikan sahabat mulia Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahukah engkau para sahabat, ayat yang terakhir yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah ayat artinya Nabi Muhammad akan menuju kepada Allah. Ayat tersebut adalah pertanda Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka pingsan, mereka riuh, mereka gelisah. Disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar demikian. Sayyidina Umar menyampaikan, siapa yang mengatakan jikalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan pergi meninggalkan kita semua, akan aku penggal kepalanya. Bagaimana doktrin cintanya, sambungannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar kisah belaka, saudara. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi memberikan apa yang diperlukan oleh dalam Islam, sehingga Nabi Muhammad adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sehingga di dalam diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan, contoh yang baik. Bagi siapa contoh yang baik? Bagi mereka yang pengen mendapatkan kenikmatan di sorga kelak, di yaumil akhir, pengen nikmat. Sehingga sebagian sahabat dan sahabat-sahabat pengen masuknya ke dalam sorga, tidak memilih, saudara. Bukan karena ada bidadarinya, bukan karena telaganya, bukan bau misiknya, bukan bau kasturinya, akan tetapi mereka tidak memilih masuk surga jikalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Mendingan hidup di dunia tetapi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah diutus untuk menyampaikan saat Nabi Muhammad 18 hari kurang lebih dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakitnya, saudara, ini tidak bisa menjalankan
sholat berjamaah, sehingga meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini salah satu ijtihad dari para ulama untuk memilih daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dijadikan khalifah yang pertama, saudara. Sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah saat diperintah untuk menemui Nabi Muhammad SAW karena belum keluar dari rumahnya, yang saat ini adalah Raudhah. Raudhah adalah tempat yang mulia. Raudhah tidak pernah akan dimakan oleh waktu. Raudhah tetap mulia sampai hari kiamat. Raudhah adalah tempat di mana di situ ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang paling mulia. Adanya Madinah Al-Munawwarah adalah karena Al-Haram itu tersebut, saudara, karena ada jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara, di Raudhah itu ada satu lafaz, ada satu kalimat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tulisan di Raudhah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kelak, pertolonganku kelak bagi mereka pelaku dosa besar sekalipun, saudara. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah meminta apa-apa sama kita, saudara. Akan tetapi tidak ada pemberian yang agung yang diberikan oleh manusia kecuali pemberian Nabi Muhammad SAW berupa syafaatul uzmah, syafaat agungnya Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada nabi selain daripada Nabi Muhammad yang memberikan syafaat tersebut. Maka pesan terindah Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menuju rumah Nabi Muhammad SAW dalam kondisi kebingungan. Tidak ada lagi orang yang bakal bersamaku. Lu masa iya Nabi Muhammad akan pergi meninggalkan kami? Dalam kegelisahan yang hebat, nggak tahu harus kemana arahnya, saudara. Karena hiburan yang mulia bagi Nabi Muhammad, mengatakan dalam satu riwayat, saudara, sehingga kalau Nabi Muhammad kepengen mendapatkan hiburan, mengatakan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Nabi Muhammad, dari seorang hamba sahaya, budak belian, saudara. Bukan orang hebat Bilal bin Rabah, tapi apa? Trompa sudah ada di sorga saat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terompa Sayyidina Bilal bin Rabah, walaupun pangkat Bilal bin Rabah adalah pangkat seorang budak, saudara, tetapi sambungannya kepada Nabi luar biasa, sehingga sorga kangen. Disampaikan oleh lisan mulia Nabi Muhammad, kangennya sorga kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, saudara. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan maslahat, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan, sehingga sebelum dicabut nyawa Nabi Muhammad itu permisi, malaikat maut ditanya oleh Nabi Muhammad, engkau kemari mau silaturahmi atau mau mencabut nyawaku? Ini dipertanyakan kembali, diperkenankan apa tidak? Jikalau Nabi Muhammad berkenan, dicabut. Jikalau tidak, tidak dicabut, saudara. Karena manusia khusus, manusia istimewa, atkol atia,
yang paling banyak bertakwanya kepada Allah, paling banyak meninggalkan larangan Allah, paling banyak menjalankan perintah Allah, dan paling banyak mengesahkan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijlis hina ya malaikat maut, duduk di sini malaikat maut, disuruh duduk di situ malaikat maut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah Ridho, istri tercintaku, engkau tahukah siapa yang datang? Yang datang adalah jikalau itu ada makanan sudah tidak enak lagi, dunia sudah tidak enak lagi. Siapa dia yang datang? Adalah malaikat maut. Wahai Aisyah, menjerit Sayyidina Aisyah Ar-Ridho binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjerit seolah-olah tidak percaya semuanya bakal terjadi. Maka bisikan terindah saudara kepada putri tercintanya, yaitu Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yang bakalan menyusulku adalah engkau wahai Fatimah. Kurang lebih 6 bulan berikutnya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyusul Nabi Muhammad, sehingga nyawa itu nyampe di dada itu keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipikirkan, yang disampaikan kepada malaikat maut, yang disampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah ummati, ummati, ummati. Bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan sahabatnya, akan tetapi umatnya yang disebut oleh Nabi Muhammad. Padahal umatnya keblinger, umatnya lalai, umatnya lupa, umatnya cuma bisa sekedar bikin penasaran aja, tidak bisa istiqomah, umatnya masih belajar, kagak iyeng-iyengnya. Kadang disuruh ngaji cuman karena hujan sedikit udah ogah, udah malas-malasan, udah ogah-ogahan. Saudara yang dimuliakan Allah, ini adalah bentuk kasih sayang dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ukhuwah Islamiyah, begitu yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian itu bercerai-berai, berbeda sedikit, berbeda pilihan, berbeda pandangan, tidak mesti harus gontok-gontokan, tidak mesti harus adu amarah, adu kekuatan. Apalagi kemarin habis pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Yang perlu kita tanyakan, bagaimana lisan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saudara, dalam dikatakan oleh Nabi Muhammad, apakah nanti yang dicabut saat sakaratul maut, saat nyawa mulai dicabut daripada nyawa seseorang, apakah dia akan merasakan kesakitan yang semacam ini? Wahai malaikat maut, ini Nabi Muhammad yang ada di dalamnya adalah kekasih Allah, khataman nabiyyin, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Saudara, dalam keadaan dicabut nyawanya, sakitnya luar biasa. Lu bagaimana dengan umatnya Nabi?
Apa kata Nabi? Seandainya mereka merasakan kesakitan, tanggungkan kepadaku semuanya. Biar aku yang menanggung semua rasa sakit daripada umatku saat sakaratul maut. Bagaimana kagak hebat? Ada seorang pemimpin yang mau menanggung bagaimana kelaparan yang ada di kampung-kampung, saudara. Ada seorang presiden, seorang pemimpin, seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur yang mau merasakan sakitnya yang ada di pedalaman. Ini sakaratul maut yang tidak ada untuk diundur dulu, untuk dimajukan lagi. Oh, jangan sekarang, nggak bisa. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan selamat kita semuanya. Maka setiap di situ sholawat. Kenapa ya? Udah perpanjangan nanti dah. Insyaallah mudah-mudahan barokah semua kita semua. Mudah-mudahan Allah jalankan kita di jalan yang diridhoinya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu qala la sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala anamut wa ala al-basri insyaallah ta'ala minal amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli wajhin wa in wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب حب لي من الصالحين ربنا حب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين يا رب العالمين. Mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.